Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda. Ini channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel untuk bermaksud amar ma'ruf media sosial. Saudara, kalau mendapatkan video ini adalah berkat editor kita, Mas Heri Teguh Wiono, yang sudah bekerja keras untuk mengedit video ini sehingga nyaman dilihat. Dan saat ini kita berada di episode 10 dengan tema payung statistik dasar atau statistik bagi para pemula untuk belajar statistik tentunya. Nah, tema kita adalah mengenai kesimpulan-kesimpulan selama 9 episode yang lalu. Dan tentunya ini tepat diberi tema hipotesis testing. Jadi bagaimana menguji hipotesis supaya memiliki konsep yang benar dan pernyataan klaim-klaim yang benar terhadap hipotesis yang sudah dirumuskan. Narasumber kita Profesor Ali Saukah, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jangan lupa klik subscribe supaya video ini lebih bermanfaat dan juga share kepada para mahasiswa saudara atau sanak saudara yang sedang belajar statistik dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Baik-baik ya? Alhamdulillah baik Pak Ali, karena saya sudah menemukan pola hidup yang baru. Awal tidur, jadi 9.30 tidur, bangun jam 3 sehingga cukup tidur, pagi bisa olahraga. Itu menikmati hidup ya dengan cara yang beda. Ya, betul. Nah, Pak Ali, gimana ini bisnis kita? Ya, ya Pak Yanto, ini insya Allah akhir dari episode tentang statistik dasar. Ya. Yang terakhir kita sambung dari yang sebelumnya tentang hipotesis testing, menguji hipotesis. Ini Ya. tentang simpulannya sekarang. Ya, oke. Jadi statistik yang masuk kelompok inferensial itu selalu melibatkan pengujian hipotesis. Nah, sekarang bagaimana hasilnya? Yang diuji itu hipotesis, ya. Nah, untuk prosedur statistik inferensial, hipotesis peneliti itu harus diubah dulu menjadi hipotesis nol, sehingga Ya. hasil menguji hipotesis itu hanya dua saja, menolak atau menerima, ya. Ya. Menolak atau tidak menolak. Nah, Ya. ini justru masalah yang mau saya bahas. Ya. Jadi biasanya para pembaca naskah publikasi, para pembaca hasil penelitian itu biasanya hanya di luar melihat statistiknya itu hanya mengatakan apakah uji beda, ya perbedaan, kalau tentang perbedaan itu signifikan atau tidak. Kalau Ya. kemudian uji hubungan atau korelasi misalnya, itu apakah signifikan atau tidak. Nah, Ya. sebetulnya kenapa perbedaannya itu dianggap signifikan? Kenapa korelasi atau hubungannya itu dianggap signifikan? Itu karena setelah dilihat apakah hipotesis nol itu bisa ditolak atau tidak bisa ditolak, tertolak atau tidak tertolak. Nah, Jadi tidak jadi boleh, Wali. Jadi sebenarnya ya nggak boleh kita mengatakan hipotesis nol diterima, walaupun itu tidak artinya ditolak misalkan saja. betul Pak Yanto. Jadi kalau hanya menggunakan bahasa keseharian yang disebut dengan tidak ditolak, itu berarti diterima. Hmm. Tetapi dalam bahasa statistik Hmm. itu tidak bisa mengatakan bahwa kalau hipotesisnya itu tidak bisa ditolak maka diterima. Nah, ini Tidak bisa. termasuk yang akan saya bahas Pak Yanto. Oke, Tapi bagus. kembali lagi yang tadi, hubungannya antara
tertolak dan tidak tertolaknya hipotesis dengan mengatakan signifikan atau tidak. Jadi Ya, oke. eh, peneliti peneliti ini ya ingin agar hasilnya itu signifikan. Nah, hasil signifikan itu sama dengan tertolaknya hipotesis nol. Jadi Ya, kalau hipotesis nolnya itu bisa ditolak, maka hasilnya signifikan. Hasil itu signifikan. bisa beda Ya. atau hubungan. Kalau hipotesis nol tidak bisa ditolak, maka simpulannya bedanya tidak signifikan atau hubungannya tidak signifikan. Jadi bahwa pada dasarnya itu dalam kaitannya dengan keilmuan itu sebetulnya hanya signifikansi secara statistik, Pak Yanto. Hmm. Signifikansi secara statistik. Jadi bisa saja kalau dilihat dunia nyata, signifikansinya itu mungkin tidak terlihat, tidak apa namanya, tidak bermakna, tidak banyak Ya, bedanya gitu. Jadi pernah kita bahas mengenai itu ya. Jadi ya. pada dasarnya sekali lagi setelah hipotesis nolnya itu tertolak sehingga kemudian hasilnya signifikan. Nah, signifikansi itu baru pada tataran statistik sehingga penelitinya yang merupakan ilmuwannya itu masuk ke wilayah substansi, Hmm. Ya, tergantung Pak dari Ali. bidang yang diteliti. Ya, halo Pak Ali. Saya tanya, mahasiswa bertanya. Nah, apa? Mengapa? Atau memang harus begitu? Atau konvensinya begitu? Kalau kita melakukan uji hipotesis, selalu berangkat ditolak tidaknya itu dari nol hipotesis, atau hipotesis nihil, atau hipotesis nol. Apa nggak bisa? Misalkan saja, jadi hipotesis yang alternatif, atau hipotesis tidak nol, hipotesis yang alternatifnya itu, dan Alternatif. mengatakan bahwa atau maka dengan adanya signifikansi ini hipotesis alternatif yang mengatakan bla 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 diterima, atau harus mengatakan hipotesis yang mengatakan tidak ada hubungan antara menu makanan dengan kekuatan latihan olahraga di tidak bisa ditolak, sehingga hipotesis alternatif itu diterima. Nggak bisa begitu, Pak. Ya, sebetulnya bisa ada alternatif dalam kaitannya dengan menggunakan statistik berdasarkan aplikasi komputer. Hmm. Ya, karena pada dasarnya kalau dalam menggunakan aplikasi komputer itu tidak selalu dipaparkan prosedur uh, pengujian hipotesis. Tapi kalau menggunakan manual, memang harus ditulis hipotesis nolnya seperti apa. Tapi kalau dalam naskah publikasi yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi komputer, itu bisa saja dilihat dari hasil komputer outputnya, maka yang terlihat adalah apakah nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, kalau kemudian melihat lebih kecil daripada 0,05, maka kemudian langsung bisa disimpulkan eh, bahwa perbedaannya itu signifikan atau tidak signifikan, hubungannya itu signifikan atau tidak signifikan. Jadi tidak ada masalah Pak Yanto. Ya, ya, Baik ya. itu menyebut, tetap menyebut adanya tertolaknya hipotesis nol, atau tidak usah menyebut langsung melihat signifikansi, nilai signifikansi tadi itu kemudian menyatakan hasilnya signifikan, itu tidak ada masalah. Ya, yang Tetapi jadi yang kita bicarakan ini Pak Yanto, dasarnya mengatakan, dasarnya mengatakan bahwa itu tidak hanya sebetulnya prosedurnya itu tidak hanya sebetulnya melihat apakah nilai signifikansinya itu kurang dari 0,0, nah apa bukan kurang ya, sama dengan 0,05 atau kurang dari 0,05, karena di balik itu ada proses menguji hipotesis dulu. Tapi sekali lagi dalam pemaparannya di naskah publikasi maupun di skripsi tesis disertasi
bisa disebut hasil menguji hipotesisnya itu ter- tertolak atau tidak tertolak, atau Hmm. langsung saja Ya, mengatakan bahwa hubungannya itu signifikan atau bedanya itu signifikan gitu, karena ya, ya. tertolaknya hipotesis nol. Ya, dan saudara pemirsa, ini tadi contohnya selalu 0,05, tapi bisa juga tergantung Bisa juga, peneliti bisa 0,01. ya, Tentu saja itu kan tergantung ya, macam tergantung, ya. risikonya. Kalau di kedokteran saya kira 0,01 karena itu berkaitan dengan nyawa orang. Ya, Tapi kalau kalau di kedokteran 0,0000001, supaya karena supaya risikonya itu luar biasa, risikonya nyawa. Kalau ya. dalam pendidikan risikonya masih bisa ngulang lagi. Ya, sebenarnya 0,05 biasanya. Dan tadi dikatakan bahwa apabila signifikansi biasanya disimbolkan p-value pada printout komputer, aplikasi komputer itu adalah lebih kecil 0,05 atau sama dengan dan lebih besar, sama dengan atau lebih besar dari 0,05 untuk mengetes signifikansinya. Begitu kan, Bali? Ya, betul. Jadi kuncinya itu kita mentoleransi adanya sampling error yang menyebabkan hasil itu. Kalau toleransinya 5%, berarti kalau 0,05 atau kurang dari 0,05, itu kemudian hipotesis nolnya tertolak, atau mengatakan langsung bahwa hasilnya itu uji beda, hasil uji beda atau hubungannya hasil hasil uji hubungan itu signifikan atau tidak signifikan. Nah, sekarang Ada Bali. satu hal yang sangat, ya Pak Yanto, Nah, ada mahasiswa saya kan sering begitu. Sejak awal nawaitunya itu menolak hipotesis itu pada taraf signifikansi 0,05. Tapi dalam print out-nya itu dia menemukan bahwa bahkan juga signifikan pada 0,01. Nah, ini kita tetap setia pada awal atau ditolak 0,05, tapi juga signifikan pada ya, 0,01. Apa ini ya, yang harus dilakukan? sebetulnya tidak ada masalah karena pada dasarnya kalau menggunakan aplikasi komputer itu istilahnya itu the real probability ya. Jadi kalau 0,05 itu yang bisa ditoleransi, 0,01 itu yang bisa ditoleransi, tapi bisa saja kurang dari itu, sehingga kurang dari itu istilahnya itu real probability itu bisa disebut Hmm, bahwa ya. tingkat signifikansinya itu 0,00000 begitu. Jadi Hmm. itu menggunakan 1% atau 5% itu menunjukkan tingkat toleransi adanya sampling error, gitu Pak Yanto. Ya, ya maksud saya kan kita bisa berbangga peneliti itu. Saya Iya menentukan betul, 0,05, tapi ternyata 0,01 itu juga signifikan. betul, Itu kan artinya pilihan teorinya, betul. pilihan tema problemnya itu serial Iya apa betul. genuine problem gitu loh maksud saya. Iya Ya, betul Pak Yanto. Tapi juga bisa aja karena lebih lebih kecil, bisa juga the real probability itu yang ada dalam ya, printout, dalam output ya, komputer output itu ditulis ya, ya. atau dua-duanya. Tadi mau Gini mengatakan Pak apa? Yanto, Terakhir, ya, mau mengatakan apa terakhir tadi? Ini gini Pak Yanto, ada satu apa common common mistake ya, kesalahan atau apa kesalahpahaman yang paling serius itu kalau kemudian hasilnya itu tidak signifikan, hasilnya itu tidak signifikan karena hipotesis nolnya itu tidak bisa ditolak. hmm. Nah, pada waktu mengatakan hipotesisnya tidak bisa ditolak, itu kemudian ini hipotesisnya diterima. Nah, itu yang Ah, blunder apa istilahnya itu. Karena pada dasarnya hipotesis nol yang tidak bisa ditolak itu ada beberapa sebab. ya, Nah, beberapa sebab ini tentu hanya didiskusikan aja, kira-kira kenapa. ya. Ya, jadi misalnya kalau hipotesisnya tidak bisa ditolak, kemudian sampel size-nya itu ditingkatkan, itu bisa saja kemudian menjadi tertolak. Hmm. Bisa juga karena datanya semula tidak valid,
tidak seperti yang diinginkan, kemudian instrumennya diperbaiki sehingga data yang dikumpulkan itu lebih valid sesuai dengan yang dikehendaki, maka bisa saja hasilnya menjadi tertolak. Ya, Bisa juga desain eksperimennya itu keliru atau lemah sehingga kemudian diperbaiki, diulang lagi, bisa saja padahal treatmentnya sama Pak ya, atau mungkin treatmentnya sama. Nah, ya, hasilnya bisa menjadi tertolak. Jadi tidak boleh langsung mengatakan setelah hipotesis nolnya itu tidak bisa ditolak, maka hipotesis nolnya itu diterima, itu tidak boleh. ya. Itu tidak boleh. Ya. Dan yang dikatakan Pak Ali tadi, dengan cara menambah sampel, memperbaiki instrumen, memperbaiki desain itu untuk penelitian lagi. Jangan sampai hipotesis Iya, ditolak, lalu datanya disimulasikan, lalu terjebak pada fabrikasi dan iya, betul. kan. Ya oke lah. Betul, ya. Masalah fabrikasi tadi itu mungkin karena para dosennya itu menganggap kalau hipotesis tidak bisa tertolak, tidak bisa ditolak, atau hasilnya tidak bisa signifikan, itu dianggap gagal. Nah, padahal Ya, enggak, belum tentu ya, itu dianggap gagal. Itu bisa juga justru hasil yang sebenarnya itu the real truth. Ya, ini yang membuat orang bisa melakukan fabrikasi bisa juga karena anggapan keliru itu, Pak Yanto. Ya, Pak ya. Yanto, sudah. Tuh, oke lah. Terima kasih Pak Ali. Insya Allah ini bermanfaat bagi para pembelajar statistik dasar dan juga para dosen-dosen yang mengajar mahasiswanya. Silakan di-share video ini. Insya Allah ini akan mempermudah Anda mengajar mahasiswa Anda di kelas. Terima kasih Pak Ali. Ketemu lagi hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yanto. Terima kasih kembali Pak Ali.